Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswi jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Nurlaini Fariha dengan NIM 21323020. Yang kedua adalah Diona Aureli Winayu dengan NIM 21323113. Ketiga ada Felicia Tasya Azahra dengan NIM 21323074. Dan saya sendiri Rani Anissa Kusuma Dewi dengan NIM 21323066. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai pengaruh TKI terhadap kerjasama Indonesia-Malaysia di bidang ekonomi serta perlindungan atas TKI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai TKI dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam. Banyak masalah nyata yang bisa diselesaikan oleh diplomasi. Politik luar negeri merupakan substansi dan diplomasi adalah metodenya. Indonesia dan Malaysia sudah dikenal sebagai negara tetangga karena jarak antara negara ini saling berdekatan. Kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik sesudah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini disebut sebagai hubungan bilateral, yaitu bentuk kerjasama yang di dalamnya hanya terdiri dari dua pihak. Banyak kerjasama yang dilakukan antara kedua negara ini, salah satunya yaitu pengiriman tenaga kerja. Dengan adanya TKI ini membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. TKI merupakan kerjasama antar negara khususnya Indonesia dan Malaysia itu sendiri, di mana kerjasama ini saling menguntungkan kedua negara. Yang dimana negara Indonesia mendapatkan devisa dari negara Malaysia karena TKI, dan Malaysia mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia. Disinilah terjadi simbiosis mutualisme antar negara ini. Adanya program pengiriman tenaga kerja ini pun membuat hubungan antar negara semakin dekat. Walaupun seperti yang kita ketahui, negara Indonesia dan Malaysia sudah sejak lama menjalin hubungan bahkan sebelum kedua negara ini merdeka. Di sini saya sudah bersama Nurlaini Fariha. Menurut Mbak Lala, kenapa banyak tenaga kerja dari Indonesia dikirimkan ke Malaysia? Menurut saya, beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia antara lain, tingginya angka pengangguran di Indonesia dan gaji yang sedikit di Indonesia pada tenaga kerja berketerampilan rendah, serta faktor-faktor lain yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia karena mudahnya mengakses jalur keluar masuk menuju negara Malaysia dari Indonesia, dan juga bahasa sehari-hari di Malaysia yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sehingga para pekerja dapat dengan mudah mempelajari bahasa di negara Malaysia. Tidak hanya itu, Indonesia masuk ke dalam nominasi jumlah negara yang menyumbang ketenaga kerjaan terbanyak di Malaysia. Hal tersebut disebabkan karena faktor ketenaga kerjaan di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pengangguran, dan para pengangguran di Indonesia ini sangat membutuhkan pekerjaan, ditambah dengan gaji yang nilainya lumayan tinggi, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja sebagai TKI di Malaysia. Terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rani. Baik, terima kasih atas pengetahuan yang telah disampaikan, sangat berguna sekali bagi kita. Selanjutnya, saya sekarang sudah bersama Diona Aurelia Winayu. Menurut Mbak Yona, apa yang menyebabkan terjadinya trafficking pada TKI dan bagaimana upaya pemerintah mengatasi hal ini? Masalah trafficking pada TKI akan timbul setelah tenaga kerja berada di tangan majikannya. Kedudukan TKI terhadap majikan sangatlah lemah. Hal ini disebabkan oleh sistem perbudakan di negara Malaysia masih sering terjadi. Mereka merasa TKI yang dibeli bisa diperlakukan dan dipekerjakan sesuai kehendak para majikan. Mereka merasa tenaga kerja yang bekerja adalah budak, dan kekuasaannya di bawah majikan, disebabkan para tenaga kerja itu dibayar. Karena adanya faktor hukum di negara Malaysia yang tidak sesuai dengan hukum nasional di Indonesia. Pada umumnya, tak banyak dari daerah-daerah kecil yang mengikuti program menjadi TKI, rata-rata anak yang berusia 15 sampai 18 tahun, dan mereka memilih jalur ilegal yang bekerja di sektor informal, seperti pengasuh bayi, penjaga toko, dan perawat manula.
Kurangnya keahlian mereka disebabkan karena usia yang masih muda, sehingga rentang dan sering menjadi korban trafficking. Tidak jarang ditemukan beberapa kasus TKI yang memilih nasib sunyi bunuh diri, seperti dengan cara melompat dari belakang rumah majikan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan majikannya. Masalah seperti ini harus diselesaikan melalui jalur diplomasi, karena setiap negara memiliki kedaulatan dan kedaulatan itu tidak boleh dilewati batasnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah merancang peraturan perundang-undangan. Aturan ini lebih mengatur terkait masalah hak asasi manusia yang terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Dengan adanya peraturan undang-undang, membuat pekerja lebih terjamin hak asasinya. Di antara majikan dan pekerja juga memiliki peraturan yang berada di dalam isi Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi, jika diamati mengenai isi dari rumusan perjanjian kerja tersebut, yang terikat dengan perjanjian kerja hanya pekerja saja, sedangkan majikan tidak terikat. Dan apabila kita melihat perjanjian kerja, menurut universal, kedua pihak memang harus saling bersama-sama mengikat, tanpa membedakan suku, kedudukan, ras, agama, dan bangsa. Karena buruh juga mempunyai hak untuk diri mereka, tidak hanya majikan, yang mendapat perlindungan hukum atas hak-hak tersebut. Sekian pengetahuan yang bisa saya berikan kepada teman-teman mengenai penyebab terjadinya trafficking dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah trafficking. Saya kembalikan kepada Mbak Rani. Baiklah, itu dia jawaban dari Mbak Diona mengenai trafficking pada TKI. Terima kasih sekali atas pengetahuannya. Selanjutnya adalah Felicia Tasya Zahra. Menurut Mbak Feli, apa saja keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara dalam mengadakan kerjasama bilateral ini? Pastinya akan membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan terus semakin dekat dan akan terus semakin meningkat. Dengan adanya tenaga kerja ini pun akan membuat keuntungan bagi negara dengan didapatkannya remintasi yang menjadi devisa negara. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah ekonomi yang tidak menentu. Adanya TKI ini juga sangat membantu perekonomian negara, di mana pendapatan negara dari TKI yang berupa mata uang asing dan jika dirupiahkan maka jumlahnya berkali-kali lipat. Inilah mengapa tenaga kerja Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara. Pendapatan devisa dari remintasi yang dihasilkan tenaga kerja Indonesia ini termasuk sumber arus uang terbesar khususnya Indonesia sebagai negara berkembang dan berperan penting terhadap pembangunan negara. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tercatat bahwa remintasi tenaga kerja Indonesia menyumbang sebesar 10% APBN dan jumlah tersebut menempati posisi kedua setelah pendapatan migas. Indonesia sendiri memiliki tingkat remintasi di bawah negara Asia lainnya, meskipun demikian hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Sekian materi yang dapat saya berikan mengenai keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara dalam mengadakan kerjasama bilateral. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rani selaku moderator. Baiklah, dari pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Mbak Lala, Diona, dan Feli, dapat kita simpulkan bahwa adanya program kerjasama antar negara, terkhusus Indonesia dan Malaysia dalam bidang pengiriman tenaga kerja ini, membantu ekonomi negara dengan didapatkannya devisa dari remitan TKI. Adanya kerjasama antar negara ini juga membuat hubungan diplomasi Indonesia-Malaysia tetap terjalan dengan baik. Keuntungan yang didapatkan dari tenaga kerja juga tidak hanya berdampak bagi negara, tetapi juga bagi keluarga TKI itu sendiri. Keluarga TKI di daerah asal mereka mendapatkan remitan yang bisa membantu kebutuhan hidup mereka. Remitan ekonomi dan remitan sosial sangat membantu masyarakat di bidang pendidikan yang nantinya akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin sekian podcast kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.